Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kita kembali lagi ke channel kita, channel Try It. Di sini seperti janji saya, kita akan belajar untuk kelanjutan cara membuat soal pilihan ganda di Google Form. Jadi saya ulangi, kemarin kita itu sudah belajar cara membuat format soal di Microsoft Word, lalu kemudian sudah belajar juga memasukkan soal di Google Form. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar cara membuat mulai dari biodata peserta sampai dengan soal-soalnya. Nah, seperti yang saya bilang di video sebelumnya, kita akan belajar 3 hal di video kali ini. Yang pertama adalah memberi limit waktu pada soal kita. Terus yang kedua adalah menghias soal online kita ini. Dan terakhir menyusun atau mengolah hasil evaluasi. Oke, kita mulai dari cara kita memberikan limit waktu. Di sini untuk memberikan waktu atau batas waktu pengerjaan soal kita ini, caranya adalah kita masuk di bagian pilih titik 3 di sudut sini, kemudian kita pilih add on. Di sini kita pilih atau cari form limiter. Nah, setelah kita cari form limiter dan kita menemukannya, kita install. Walaupun kesulitan mencari, bisa tulis saja di sini namanya form limiter. Enter. Nah, ini form limiternya, ini tulisannya sudah terinstall karena memang sudah install. Jadi di sini kalian nanti klik install ya, klik titik 3 ini lalu klik install. Nah, setelah itu di bagian Google Form teman-teman itu akan muncul tools yang baru seperti ini. Saya klik ini, terus saya klik lagi form limiter. Dari sini saya pilih set limit. Bagian samping akan ada dialog seperti ini. Di bagian sini penting teman-teman mengerti. Kita klik dulu bagian select ini. Kalau kita mesti tahu beberapa hal yang ada di sini. Yang perlu kita ketahui adalah 2 yang saya tunjukkan ini. Yang pertama adalah date and time. Date and time ini kita menuliskan tanggal pelaksanaan ujiannya, misalnya tanggalnya itu tanggal 16 ya. Kemudian kita setting batas waktu untuk pengerjaan soal ini. Jadi misalnya soal ini kita akan kirim besok pukul 8 pagi dan pengerjaannya itu cuma 1 jam, berarti berakhir di pukul 9. Kita klik kita setting pukul 9. Ini pukul 9 lewat 1 jam 30 menit misalnya, 30 menit ya pagi. Kalau kita tekan set, nah jadi besok waktu ujiannya dan berakhir di pukul 9 lewat 30 menit. Setelah itu kita klik set and enable. Nah, kalau sudah tertulis set tadi seperti yang tertera tadi tulisan sini set, nah berarti itu sudah tersimpan. Sekarang di bagian selanjutnya number of form responden, maksudnya berapa responden yang bisa mengakses soalnya kita ini. Misalnya kalau kita memiliki murid itu 200 misalnya, kita bisa tuliskan di sini 200 ya, 200 peserta. Jadi
soal ini akan cuma bisa diakses sebanyak 200 untuk 200 peserta saja. Nah, untuk kasus ini saya tidak menuliskan, tidak menyatakan difungsikan karena untuk date and time ini cukup sudah sangat efektif lah untuk ujian online. Jadi date and time kita sudah atur ya, lalu kita minimize. Nah, jadi tadi kita sudah memasukkan limit atau batas waktu pengerjaan soal kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana supaya tampilan dari soalnya kita itu sedikit lebih menarik. Caranya di sini ada tulisan sesuaikan tema, kita klik ini. Nah, dari atas kita bisa memasukkan header di gambar. Di sini banyak bentuk sesuai dengan temanya kita. Ya, bisa juga kita unggah dari komputernya kita. Kalau nggak ada, kita bisa ambil tema yang sudah diberikan atau sudah disediakan oleh Google Form itu sendiri. Contoh saja, saya cari atau saya pilih header yang ini, lalu saya klik sisipkan. Jadi tema gambar tersebut akan tampil di bagian atas, dan selain itu kita bisa berikan warna tema. Misalnya kita mau warna biru tetapi tidak ada warna biru, kasihan sekali, kita klik plus ini atau tambah, kita cari berwarna biru. Setelah itu kita ketik warna biru yang mana nih, yang terang atau yang gelap, lalu kita klik tambah. Nah, otomatis akan berwarna biru. Nah, misalnya untuk backgroundnya mau biru bagaimana, biru yang soft, oke. Nah, saya seperti ini. Setelah itu kita atur warnanya sudah. Sebenarnya bisa juga hurufnya. Gaya font itu di sini ada batasan. Nah, yang seperti ini akan berubah di bagian sini. Ataukah yang formal. Nah, di sini saya pilih yang dasar saja ya, tidak yang terlalu bergaya-gaya, dan sedang-sedang saja ya. Setelah itu kita close. Nah, jadi sudah selesai untuk layout untuk mempercantik Google Form kita. Jadi saya ulangi, kita tadi sudah menjadikan form limiternya, lalu kita sudah mempercantik atau mengedit layoutnya. Nah, sekarang kita kirim, kemudian copy link yang ada di atas ini, untuk memperpendek URL-nya supaya tidak terlalu panjang. Nah, linknya ini kita salin dan kita kirim melalui WA peserta didik kita atau teman-teman kita. Nah, sekarang untuk yang ketiga, bagaimana caranya kita mengatur format atau mengatur hasil evaluasinya. Di sini saya sudah sediakan contoh dari, misalnya saya mau buka satu contoh form yang pernah saya buat. Di sini ada form ujian tengah semester, mata pelajaran matematika. Nah, ini adalah ujian susulan ujian tengah semester 2 ya, untuk mata pelajaran matematika. Untuk ujian susulan ini sudah dikerjakan oleh murid-murid dengan format soal sedemikian rupa, dengan responden mencapai 152. Nah, untuk setelah kita copy linknya tadi ya, lalu murid-murid kita sudah mengakses link tersebut dan mengerjakannya, kita bisa melihat atau mengakses siapa-siapa yang sudah mengerjakan dan berapa nilainya di bagian Google Form kita.
Di bagian atasnya itu ada tulisannya respon back. Tulisan respon di sini kita masuk di sini. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa yang menyediakan soal yang telah kita buat atau link yang kita sudah kirim, link soal tersebut sudah dikerjakan oleh 152 tanggapan. Nah, dari sini karena kita mau lihat atau cek nilainya, kita bisa klik di bagian sini, lihat respon spreadsheet. Nanti akan muncul kotak dialog. Teman-teman klik saja buat ya, klik saja buat. Setelah teman-teman klik buat, nanti otomatis akan ada jendela baru menampilkan hal seperti ini, menampilkan kapan dia kerjakan, berapa skor perolehannya, nama lengkap, nomor urut, sampai kelas dan jawabannya. Oke, dari sini saya mau mengambil file ini atau mengambil data ini. Jadi saya klik file, kemudian saya download. Kita download bentuk Excel. Nah, otomatis akan terdownload. Kalau terdownload, kita bisa open. Nah, jadi ini tampilan Excelnya, dan seperti yang kita lihat ini diurut berdasarkan pengerjaannya. Nah, jadi yang paling pertama tadi itu namanya Claude. Nah, jadi sekarang kita mau urutkan ya, kita mau urutkan baik-baik nilainya atau peserta ujiannya, karena di sini respondennya sampai 100. Kita mau urutkan berdasarkan kelas dan berdasarkan nomor urutnya. Nah, sekarang kita akan urut berdasarkan kelas dan nomor urut. Caranya atau prosesnya adalah pertama-tama kita masuk di sort and filter, kemudian pilih custom sort. Nah, sebenarnya kita bisa saja di atas sini kita klik, kemudian kita sort and filter, kita klik A to Z, berarti dia akan urut dari kelas 5A ke 5F. Kita di sini langsung sort saja. Nah, dia langsung urutkan, tapi sayang sekali dia tidak mengurutkan nomor urutnya. Nah, jadi caranya supaya terurut seperti itu, kita klik sort and filter, custom sort. Di bagian sini kita pilih kelas. Nah, kita urutkan berdasarkan kelas dari besar ke kecil, lalu kita tambahkan add level lagi, lalu kita pilih nomor urut, kita edit di bagian sini, custom list, kita klik add. Kita mau urutkan itu urutannya 1,2, maksudnya ini nomor urut 1 ke urut nomor 2, nomor urut 3, nomor 4 sampai nomor selanjutnya, misalnya sampai nomor 23, contoh seperti yang pernah saya buat ini. Jadi kita urut sampai nomor urut 1, nomor urut 2 sampai nomor urut 3 ya. 1, 2, 3 bisa disusun seperti saya tadi, koma spasi, lalu koma spasi lagi. Mau diurutkan dari atas ke bawah seperti ini. Setelah ini kita klik OK. Jadi ini maksudnya diurutkan dulu dalam bentuk kelas, kalau
diurut berdasarkan kelas. Kita minta untuk diurutkan lagi sesuai dengan nomor absen 1 sampai 23. Kita klik OK, kemudian OK lagi, dan di sini akan turut kelas dengan nomor absennya, kelas B, kelas C, dan seterusnya. Dari sini karena kita memang tidak menampilkan atau menuliskan permintaan batasan tanggapan, sehingga nomor urut 1 atau nomor urut yang lainnya bisa mengerjakan sampai 2 kali. Nah, kita bisa ambil nilai pertamanya saja. Oke, jadi itu cara untuk mengurutkan berdasarkan kelas dan nomor absen. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Google Form kita yang sudah kita buat. Jadi untuk tutorial yang kedua ini cukup singkat ya. Jadi kita sudah belajar bagaimana memasukkan limit atau batas waktu pada soal kita, lalu memberikan layout dan bagaimana caranya mengatur atau mengolah nilai-nilai responden kita.